Bab 566. Eddie memuntahkan seteguk darah ke jubah bulu berwarna putih itu. Setelah 3 pukulan berturut-turut, jubah bulu itu basah dengan darah di mana-mana. Sementara itu, Eddie tampak sekarat. Mandra kembali menghampiri Wira, lalu menyerahkan jubah bulu itu seraya berkata, "Kak, kalau Dirja mengirim seseorang ke sini, tutupi dirimu dengan jubah ini dan pura-puralah tidur. Begitu melihat banyaknya darah di jubah ini, siapapun akan mengira kamu dipukuli hingga hampir mati." "Hebat juga kamu," ujar Wira. Saat matahari terbenam, 1000 pasukan komando daerah tiba ke Dusun Pranowo, dengan Satria sebagai pemimpin di barisan terakhir. Ada sekelompok prajurit yang masing-masing memegang perisai berdiri di depannya. Satria mengatur formasi ini untuk melindungi diri dari serangan misil 3 busur buatan Wira. Saat sang jenderal bersikap pengecut begini, para prajurit di depan juga gemetar ketakutan. Satria yang mengenakan baju zirah saja merasa ngeri, bagaimana mungkin para prajurit yang hanya berbalut pelindung berbahan kulit tidak takut. Sesampainya di luar Dusun Pranowo, Satria menatap ke arah dusun cukup lama, lalu bertanya, "Kamu yakin nggak ada orang luar yang keluar masuk Dusun Pranowo dalam beberapa hari terakhir?" Beberapa hari ini, Satria telah mengirim orang untuk memantau kondisi Dusun Pranowo karena khawatir anak buah Wira akan melarikan diri. Ketua tim di sebelahnya menjawab dengan tegas, "Nggak ada. Dalam 5 hari terakhir, kami terus memantau di sini. Sama sekali nggak ada orang luar yang memasuki Dusun Pranowo. Orang-orang itu juga masih di sini." Satria berkata dengan nada muram, "Baiklah. Bagi pasukan jadi 10 tim. 2 tim akan berjaga di sini bersamaku. 8 tim sisanya akan menyerbu Dusun Pranowo dari segala arah untuk menangkap pemberontak dari Dusun Darmadi. Siapapun yang berani melawan harus dibunuh tanpa ampun. Walau apapun yang terjadi, 800 pasukan komando daerah bersenjata lengkap pasti berhasil mengalahkan 100 penduduk dusun yang hanya membawa pedang panjang. 8 tim segera memasuki dusun dari 4 arah. Satria memandang Dusun Pranowo dan merasa percaya diri bahwa dirinya berkesempatan menang melawan antek-antek Wira. Duar. Tak lama kemudian, terdengar ledakan dari Dusun Pranowo, segera setelahnya, jeritan kesakitan memenuhi udara. Mendengar jeritan memilukan itu, Satria sontak gelisah. Dia segera memberi perintah. "Cepat lihat apa yang terjadi di sana." Seorang prajurit bergegas memasuki dusun, lalu segera kembali dan melapor, "Jenderal, ada banyak lubang jebakan dan perangkap hewan di seluruh desa. Selain itu, ada juga penduduk desa yang melempar petasan. Saudara-saudara kita lari ketakutan, banyak yang jatuh ke dalam lubang jebakan dan menginjak perangkap hewan. Sudah ada puluhan orang terluka dan sekarang tidak ada yang berani maju lagi karena takut ada lubang jebakan lain di sana." Satria berseru marah, "Lubang jebakan, perangkap hewan, dan petasan. Berani sekali orang-orang ini menghalangi kita. Ayo jalan, aku mau lihat sendiri situasinya. Tidak ada rakyat yang boleh menghalangi pejabat saat pejabat ingin menangkap seseorang. Jika melawan, itu adalah pemberontakan. Orang-orang dusun ini terlalu nekat." Satria dan 2 tim pasukan yang membawa perisai di depan memasuki desa. Melihat anak buahnya yang ragu-ragu, dia langsung membentak, "Dasar pengecut, segera periksa rumah di sebelah kalian, lihat apakah ada penduduk Dusun Pranowo di sana. Tangkap mereka dan suruh mereka memimpin jalan." Beberapa prajurit menggelengkan kepala. Mereka sudah menggunakan metode ini sebelumnya, tetapi tidak ada hasilnya. Tidak ada orang di rumah sekitar. Satria berkata dengan alis berkerut. Prajurit yang membawa tombak, maju ke depan. Cek tanah di depan kalian dengan ujung tombak, lalu majulah selangkah demi selangkah. Jangan lari biarpun ada petasan. Petasan nggak bisa membunuh siapapun. Siapapun yang nggak berani maju akan ditindak dengan hukum militer. Sekelompok prajurit itu terpaksa melaksanakan perintah. Tak lama kemudian, banyak lubang jebakan dan perangkap hewan yang dihancurkan dengan ujung tombak mereka. Pasukan komando daerah perlahan tapi pasti mendekati rumah Patli. Mendadak, ekspresi Satria yang berdiri paling belakang berubah drastis. 50 orang tiba-tiba muncul dari rumah kosong di kedua sisi. Masing-masing membawa perisai di tangan kiri dan pedang treksa di tangan kanan mereka. Sorot mata dingin mereka bahkan membuat sang jenderal gugup ketakutan. "Dasar bajingan, kamu pikir siapa dirimu? Beraninya kamu memfitnah Tuan Wahyudi." Rudi, Fandi, dan sekelompok veteran pasukan Zirah Hitam yang baru tiba tadi malam langsung menerjang Satria dengan niat membunuh. Bab 567. Satria berteriak histeris, "Tahan mereka!" 200 pasukan komando daerah segera menyerang pasukan Zirah Hitam dengan berani. Namun, mereka segera menyadari betapa kuatnya pihak lawan dalam sekejap. Pasukan Zirah Hitam bagaikan baja yang tak tergoyahkan. Mereka dapat menaklukkan pasukan komando daerah dengan mudahnya. Satria yang pangkatnya telah diturunkan menjadi jenderal pendamping, mencoba untuk berbalik dan melarikan diri, tetapi punggungnya malah ditendang oleh sosok yang kekar. Begitu dia bangkit, sebilah pedang treksa telah menahan lehernya. Satria pun tanpa sadar bertanya, "Siapa sebenarnya kalian?" Orang-orang ini memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Di hadapan mereka, pasukan komando daerah sama sekali tak mampu memberikan perlawanan. "Aku adalah pengawal pribadi ke-6 Panglima Dirga.
Aku adalah pengawal pribadi ke-18 Panglima Dirga. Aku adalah pengawal pribadi ke-38 Panglima Dirga. Satu persatu dari pasukan Zirah Hitam menyebutkan identitas mereka. Mendengar jawaban mereka, Satria sontak merinding dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Kemudian, dia menenangkan diri sembari berkata, pasukan Zirah Hitam, apa yang kalian inginkan? Aku adalah pejabat resmi istana. Apa kalian berniat untuk membunuh pejabat dan memberontak? Ah! Plak, plak, plak. Rudy menamparkan wajah Satria bola-balik, lalu mengancam. Pejabat sialan, jujur saja kalau sesuatu terjadi pada Tuan Wira, aku benar-benar akan memberontak. Fandi, David, dan kelompok pasukan Zirah Hitam juga menatap Satria dengan dingin. Di masa lalu, ketika Panglima Dirga mengalahkan musuh dan meraih prestasi besar untuk istana, dia malah berakhir difitnah dan dibunuh. Sekarang, Wira baru saja menumpaskan bangsa Agrel. Bukan hanya istana yang menolak mengakui kontribusinya, tetapi para pejabat ini juga mencoba untuk mencelakainya. Fandi dan yang lainnya benar-benar murka. Amarah yang sebelumnya mereka tekan, kini terus-menerus membeludak. Jika bukan karena instruksi Wira, mereka pasti sudah menyusup ke kota pusat pemerintahan Lokana dan membunuh Dirja si pejabat sialan itu. Kemudian, mereka akan menyelamatkan Wira, lalu menemukan gunung terpencil untuk hidup dengan bebas, tanpa campur tangan istana lagi. Saat pandangan Satria bertemu dengan mereka, masing-masing orang itu memancarkan niat membunuh yang dingin. Seluruh sosok Satria langsung gemetar dan terkulai lemas di tanah. Terlepas dari apakah orang-orang ini berniat untuk memberontak atau tidak, riwayatnya benar-benar akan tamat kali ini. Di sebuah tambang batu di Kabupaten Araf, sekelompok tukang batu menggali sebuah batu besar dan menemukan lubang di bawahnya. Ada sesuatu di sini. Para tukang batu melihat ke bawah dan menemukan sebuah patung manusia yang berbaring di dasar lubang. Ukuran dari patung manusia itu sekitar 30 cm, dengan warna kuning yang kehijau-hijauan, dengan tanda-tanda kerusakan oleh usia. Patung ini sepertinya adalah barang antik. Mas, aku yang melihatnya dulu. Sialan, aku yang melihatnya dulu. Jangan berebut denganku. Siapapun yang berani merebutnya, akan kuberi pelajaran. Siapa cepat, dia dapat. Para tukang batu bergerombol di sekitar lubang. Mereka mulai bertengkar dan saling memaki. Apabila bisa mendapatkan bongkahan emas sebesar ini, keluarga mereka pasti akan bisa hidup makmur selama beberapa generasi. Semua orang saling berebut dan berkelahi, tetapi tidak ada yang berhasil menyentuh patung manusia berwarna kuning kehijau-hijauan itu. Bahkan, kini sudah ada yang berdarah, tetapi perkelahian masih terus berlanjut. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia mengalah. Saat ini, terdengar suara seseorang yang berkata, kalian semua nggak ada kerjaan, iya, bisa-bisanya bertengkar di sini. Apa kalian sudah mengumpulkan cukup banyak uang untuk membayar pajak musim semi, jadi nggak perlu bekerja keras untuk menggali batu lagi? Seorang pejabat kecil berseragam resmi berjalan kemari. Sembari menatap para tukang batu, dia memerintahkan. Minggir semuanya. Sekelompok tukang batu itu tidak ingin bergerak. Mereka tahu bahwa pejabat itu mencoba untuk mengusir mereka demi merampas emas itu untuk dirinya sendiri. Biasanya, mereka akan mendengarkan perintah pejabat, karena keuntungannya tidak terlalu banyak. Akan tetapi, sekarang ada bongkahan emas sebesar ini. Bab 560